dalam Quran. Allah juga yang memecahkan al-habbi wan nawa. Surat Al-An'am ayat 95. Yang memecahkan habbi itu biji-bijian. Wan nawa juga itu dalam biji itu ada biji yang kecil lagi. Yang terlihat itu di kelapa ya. Kelapa tua bukan kelapa muda. Kelapa tua itu kalau kita kupas aya ngejeni sakitu tah. Bahasa Sundana naon eta? Butuh. Ya, bahasa Sunda. Bahasa Sunda ge eta sebutna nawat. Atau bapak-bapak, ya jarang bapak-bapak itu membelah waluh ya, waluh. Tahu waluh? Lecet. Nah, itu kan kalau dibagi dua itu ya, ada itu. Nah, itu nawak. Kita menanam biji, kemudian dibiarkan begitu saja. Allah lah yang membelah itu, termasuk membelah bumi. Bahkan Allah lah yang mengurus, mengatur dan menentukan kemana akarnya. Itu falikul habbi wan nawa. Tetapi yang terkena artinya dalam Al-Quran surah Al-Falaq ini adalah falak subuh. Dan falak subuh itu sangat mengagumkan, tapi tidak luar biasa. Sebab itu biasa. Kalau biasa itu kan jarang. Dikarenakan ini biasa setiap hari, jadi bukan luar biasa. Tapi sangat mengagumkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat menganjurkan kepada kita hambanya untuk memperhatikan langit dan bumi. Kan ada dalam Quran surah Al-Imran. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan bergantinya malam ke siang, wa ikhtilafil laili, bergantinya malam ke siang atau siang ke malam, la ayatin lil albab, itu akan menjadi bahan tafakur kepada Allah sehingga membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Tetapi liulil albab, bagi orang-orang yang punya hati. Kalau orang yang tidak punya hati biasa saja. Sebab misalnya ada syaratnya. Ini sangat mengagumkan langit dan bumi itu dan tak terpikirkan. Sebab pada kaitan dengan ayat itu juga sebutkan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ulul albab itu adalah orang yang berzikir dan berfikir. Berzikir ketika berdiri, duduk, berbaring, artinya kapan saja, di mana saja, bagaimanapun keadaannya. Ketika berdiri termasuk berjalan dan berlari. Kan ada orang yang kerjanya itu berdiri. Siapa ya yang kerjanya berdiri? Hah? Ada yang pekerjaannya berdiri aja, Pak, siapa? Kan? Konektor, tukang cukur, Pak. Ya, tukang cukur itu kalau konektor kadang-kadang duduk itu. Ada yang kerjanya duduk, Hah? Tukang jahit, nah, kerjanya duduk. Ada yang kerjanya berbaring juga ada ya. Tukang bengkel itu berbaring. Jadi dalam keadaan sehat, setengah sakit atau sakit, nah bisa dikatakan begitu. Yang berdiri itu sehat. Yang setengah sakit itu yang duduk tidak bisa berdiri karena turun atau setak. Hanya kalau di sini saya lihat muda-muda ini, saya mengisi pengajian juga, itu semuanya manula.
pensiunan jadi ambak kalau saya sampai mengusir saya itu, Ustaz jangan kesini lagi. Udah latihnya semuanya. Nah, ada lagi yang sakit kan, yang sakit kan berbaring, itu harus berzikir. Ada orang yang terus berzikir tapi tidak berpikir. Ada orang yang berpikir tidak berzikir. Nah, kita maksudnya ke mana nih? Atau tidak kedua-duanya? Mikir itu. Nah, ulul albab itu berzikir dan berpikir. Nah, ketika memikirkan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, ketika memikirkan langit-langit dan bumi, nah, wa ikhtilafil laili wan nahar, di sana ada memikirkan dari siang ke malam. Nah, ini biasa, ini dipikirkan itu. Nah, saya juga setelah baca surat itu dipikir. Itu kan banyak Allah wa nahar ya. Dalam surat Al-Ayah juga ada. Dalam ayat-ayat yang lain disebutkan wa ja'ala al-laila libasa wan nahara ma'asa. Berarti bumi itu tidak diam, tapi berputar. Berputarnya ke sebelah. Nah, sok dipikirkan. Berputarnya ke mana? Ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan. Mana berputarnya? Ini wajib berpikir, ini perintah Allah ini. Kalau kita mau jadi ulul albab, kalau tidak ya nggak apa-apa. Kemana berputarnya? Ke timur. Berputarnya ke timur, sehingga matahari terbit dari sebelah timur karena berputarnya ke timur. Itu difikirkan. Jadi manusia itu tidak diam. Malahan firman Allah, apakah kamu berpikir andaikan bumi ini tidak berputar, andaikan malam itu terus malam sarmadan, kira-kira apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kalau seperti ini berhenti tidak berputar pada saat ini akan beku. Kemudian yang sedang panas akan kekeringan. Sebagai bukti, kutub utara dan kutub selatan tidak terkena sinar matahari secara dekat. Ada saja. Kalau tidak diputar, ketika kita siang itu akan hangus semuanya. Ketika malam akan menjadi dingin semuanya. Kita hanya enak-enakan saja, tidur, makan, bermain, tidak terpikirkan. Karena itu waktu sholat dikaitkan dengan matahari. Tapi sekarang sudah canggih, dikaitkan dengan jadwal. Padahal dengan matahari itu. Sehingga apakah kita berpikir mengapa sekarang zuhur itu 12.04, 05? Hah? Cabut dulu. Ya paling cabut matahari. Kadang-kadang 12.05, ya. Tapi kadang-kadang 11.35. Ini apa yang berubah? Ternyata yang berubah itu adalah pengamatan manusia terhadap matahari. Setelah diulang beberapa tahun, ternyata tetap, karena itu ditetapkan jadwal sholat itu ditetapkan kalau tanggal sekian pasti sekian. Jadi tetap itu jadwal itu. Karena mataharinya juga tetap, berarti bumi itu berputarnya juga tetap. Bukan hanya berputar ke timur, tapi sewaktu-waktu matahari itu dengdeka kaler
utara sana ya, ke utara, kemudian miring ke selatan. Sekarang bumi itu sedang ke utara atau sedang ke selatan? Nah, ese betul. Apa ibu-ibu? Sebab ibu-ibu sok moe ya menjemur, ya jemur itu kan ada dua, ada di belakang, ada di depan. Sekarang mataharinya sebelah sini. Jika musim hujan itu bumi miringnya ke utara, sehingga matahari itu ada di sebelah selatan. Kalau matahari itu sebelah selatan, berarti air yang diangkat, ya, yang jadi uap itu oleh matahari banyak di sebelah selatan, dan angin juga di sebelah selatan, makanya turun hujan. Kalau kita Bandung itu di sebelah selatan, Khatulistiwa atau di sebelah utara? Selatan ya. Selatan. Kalau Mekah utara 23 derajat. Kalau Bandung itu 6,5 derajat lintang selatan. Kalau Mekah lintang utara, karena itu masjidnya gitu. Nah, itu. Kok sana sholatnya harus miring, maksudnya ini miring, jangan miring begini. Bahasa Sunda mah kan nanti kudunan nyengkong, cina gitu, kudu nyengkong. Nah itu perhitungannya begitu. Kalau dulu kan asal ke barat ya. Kalau ditarik lurus dari Bandung itu ke barat, lurus itu ke Cape Town. Cape Town di mana itu? Afrika Selatan ya. Nah, kadinya kiblat teh. Makanya harus tahu. Dan pada tanggal 18 Mei itu matahari tepat di atas Ka'bah pada pukul 16.18 setiap tahun. Dan pada bulan Juli berarti matahari sedang ada di utara. Kalau matahari sebelah utara berarti bumi teh dengdek ke selatan. Pada musim itu di Indonesia musim panas, bukan musim hujan, sebab matahari ada di sana. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Kemudian firman Allah, wasyamsi waduhaha, perhatikan matahari dan cahayanya. Cahaya itu sinar ya. Ada beda cahaya dan sinar itu. Kalau bulan itu wa qamarum muniro, qamarum itu bulan bercahaya sebab tidak mempunyai sinar. Jarak matahari ke bumi ada berapa kilometer? Rata-rata 150 juta kilometer. Kalau sedang dekat 149 juta kilometer. 1 juta lah beda. Dipercaya? Dan Allah menempatkan bumi itu tidak panas, tidak dingin. Kalau dengan Merkurius ya panas itu. Kalau dengan di Pluto itu gumpalan es. Tepat di sini. Tak tahu yang kemana-mana, wah yang ke Mars segala. Di Mars itu ayah cari Pak. Ini di dia lah di Gereja. Ya, sudah ditempatkan di sini. Nah, ketika perputaran itu, kita tahu perputaran itu dari adanya perubahan waktu, perubahan iklim, perubahan cuaca, perubahan matahari, gitu kan? Matahari. Nah ini ada kaitannya Pak dengan ru'yat hilal. Dulu ada yang mengaku melihat hilal. Coba gambarkan di mana ini. Padahal matahari ini sebelah kiri, matahari di sini. Ternyata bukan hilal, itu matanya bermasalah. Hilal, sebelahnya ya hilalnya. Jadi dia kayak cilehan. Kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah oleh Muhammad, a'udzu, aku berlindung
birabbil falaq, kepada yang mengurus waktu subuh. Berarti bukan hanya waktu subuh, sebab setiap saat ada subuh ya. Setiap saat ada subuh. Kalau di Amerika sekarang sudah malam, jam 6 masuk maghrib. Nah, birabbil falaq ini terkena dengan surat Al-Falaq. Kita juga sering baca itu karena pendeknya. Tapi sekarang bukan karena pendeknya, karena di sana sangat mengagumkan. Tapi tong alamun birabbil falaq kok ini acaranya ini bumi ke sebelah timur, kan begitu. Ini kita berlindung bukan kepada siapa-siapa. Tidak menyebut nama Allah di sini. Jadi kita berlindung kepada zat yang memutarkan bumi, yang ngedengdengkan bumi ke kidul dan ke utara, ke selatan begitu, yang mengatur cuaca, yang mengatur hujan, yang mengatur segalanya. Kita berlindung. Nah, tapi sebelum ke sana kita lihat dulu ada beberapa fadilah di sini sebutkan fadilah disatukan antara Al-Falaq dan An-Nas. Fadilahnya itu. Jadi Al-Mu'awwidhataini. Kalau Al-Mu'awwidhataini itu adalah A'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Jadi fadilahnya sama. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan An-Nasa'i, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan jadi kepada sahabat yang bernama Uqbah, katanya begini, ya Uqbah, kamu tahu tidak dua surat yang sangat mengagumkan? Kata Uqbah, saya tidak tahu. Saya akan ajarkan kepadamu dua surat yang sangat mengagumkan, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian pada saat itu Rasulullah sholat dan membaca dua surat itu. Selanjutnya kata Rasulullah, bacalah kedua surat ini sebelum tidur dan ketika bangun tidur. Sebelum tidur dan ketika bangun tidur. Ini ada dua yang harus kita perhatikan. Kalau membaca surat berarti harus pakai qul. Kalau berdoa tidak pakai qul. Ya. Kan qul itu artinya apa? Katakanlah. Masa kita berdoa kepada Allah, katakanlah. Itu mah Allah kepada kita. Jadi kalau kita disuruh baca ya pakai qul a'udzu birabbil falaq. Kalau kita berdoa a'udzu birabbil falaq, atas tuh. Aku berlindung kepada Tuhan yang mengurus waktu subuh, yang memecah segala sesuatu, yang membuka segala sesuatu. Termasuk yang buka itu adalah subuh dan itu biji-bijian tadi. Jadi sebelum tidur, setelah bangun. Kemudian ada riwayat An-Nasa'i sama itu, Rasulullah SAW berkata kepada Ibnu Abbas, aku ingin memberitahukan kepadamu dua hal yang sangat mengagumkan. Katanya, apa itu ya Rasulullah? Yaitu Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Dari segi apa mengagumkannya? Begitu. Dan itu akan mencukupi. Kemudian juga ada yang ditambahkan hadisnya dengan Qul huwallahu ahad. Jadi yang terkena dengan tripul. Nah, gitu. Qul ada 4. Satu lagi dengan
Nah, itu mah pembeli. Itu mah harus betul-betul itu apa? Khususnya gitu. Oh ya kafirun, sebab ada 2 ayat 3 dan ayat 5 sama gitu. Jangan sampai kembali lagi itu tamat-tamat. Makanya yang terkena itu trikul, karena ini ada hadisnya. Bacalah itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kata Aisyah, cara membacanya itu adalah jamaah kafaihi. Begini, saya pikir. Jadi jamaah itu menyatukan kafaihi, summa nafasa fihima, kemudian ditiupkan. Ini riwayat Bukhari ini, ya, ditiup. Wa qara'a fihima. Nah, di sini membaca. Jadi harus pakai qul. Membaca. Dibacakan ketika ditiup begini, ditiupkan, bacakan begini. Nah, dibacakan qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Kemudian beliau mengusap dengan kedua dari kepala, diusapkan gitu. Begini. Baca, ya, ditiupkan, diusapkan. Sampai saya ketika sakit itu kadang-kadang saya juga lupa, tapi ketika sakit jadi pokoknya dikitukan. Yang dapat terjangkau dengan kedua tangannya itu 3 kali. Wah, barabe pisannya. Tapi itu sunnah. Kemudian katanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit sehingga tidak mampu banyak bergerak begitu, makanya oleh Aisyah dibacakan oleh Aisyah itu, kemudian oleh Aisyah diusapkan. Kalau kita membaca hadis yang lain, riwayat Ahmad, riwayat Nasai, itu kadang-kadang kalau ahli hadis itu harus memperhatikan dulu sahih atau tidak. Ini riwayat Bukhari. Kita lanjut. Kita kan sudah berbicara tentang ayat kursi ya dulu. Jadi doa itu tergantung kepada siapa yang berdoa. Kita juga saya sudah menerangkan ayat doa gope, ayat doa cepet, masih ingat tidak? Ya, itu. Jadi kalau orang yang berdoa itu tidak mengerti yang dia baca, Allah lebih tahu. Wah, orang ini tidak